Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa pimpinan perusahaan kelas dunia bisa menghabiskan ribuan jam dan jutaan dolar untuk merancang strategi transformasi yang terlihat begitu seksi di PowerPoint, tapi saat mendarat di lapangan, hasilnya tidak lebih dari sekedar tumpukan dokumen yang tidak berdampak? Kami di Magna QM menyebut ini sebagai fenomena kolektif halusinasi. Kita merasa sedang bergerak maju dengan rencana hebat, padahal sebenarnya kita hanya sedang membakar uang pemegang saham. Mari kita hubungkan titik-titiknya dengan data real. Hasil riset Ben Flyberg menunjukkan fakta pahit. Peluang sukses proyek besar itu cuma 0,5%. Cuma 0,5% proyek di dunia ini yang benar-benar memberikan hasil sesuai janji awal. Mengapa? Karena pimpinan seringkali terhipnotis oleh angka dan teknologi, tapi melupakan mesin utama di balik setiap strategi, yaitu manusia. Riset dari Fibbias juga menegaskan bahwa 65% kegagalan transformasi itu disebabkan oleh faktor manusia. Hari ini, kami akan membahas karya dari salah satu pemikir berpengaruh, John Kotter, melalui buku terbarunya yang berjudul Change. Ini bukan sekedar buku manajemen perubahan biasa, ini adalah peringatan keras yang membedah sains di balik perilaku organisasi. Kami merangkum pemikirannya dalam 3 pilar strategis. Pilar pertama, sains otak dan dualitas survive versus thrive. Kotter berargumen bahwa manusia secara biologis tidak dirancang untuk perubahan cepat. Kita punya radar bawaan bernama survive channel di amigdala yang selalu mencari ancaman. Masalahnya, sistem manajemen tradisional seringkali memicu sistem ini secara berlebihan. KPI yang mencekik dan pengawasan ketat membuat karyawan Anda masuk ke stress state. Saat otak sedang sibuk bertahan hidup, kapasitas untuk inovasi atau thrive channel otomatis mati total. Sederhananya, jika karyawan Anda cuma mikirin gimana supaya tidak kena marah, jangan harap mereka bisa memberikan solusi kreatif. Pilar kedua, the acceleration gap. Kebanyakan organisasi saat ini adalah produk akhir abad 19 yang didesain untuk stabilitas bukan kelincahan. Kotter mengidentifikasi adanya acceleration gap, celah berbahaya antara kecepatan perubahan dunia dengan kapasitas internal kita untuk mengeksekusinya. Dunia sudah lari 100 mil per jam, sementara birokrasi Anda mungkin masih pakai kecepatan beca. Pilar ketiga, the dual operating system. Ini adalah solusi masuk akal dari Kotter. Beliau tidak menyarankan Anda menghapus hierarki, karena Anda tetap butuh itu untuk stabilitas operasional. Namun, Anda wajib membangun sistem kedua, sebuah jaringan sukarelawan lintas departemen untuk mengakselerasi strategi. Kuncinya adalah sinkronisasi antara logika manajemen yang stabil dengan inspirasi kepemimpinan yang adaptif. Namun, mari kita lakukan reality check ala kami. Mengapa metodologi sekuat Kotter sekalipun sering macet saat diterapkan di Indonesia? Pertama, budaya cover your ass atau CYA. Di sini, kalau ada masalah, yang dicari itu siapa yang bisa disalahkan, bukan apa solusinya. Akibatnya, laporan ke direksi semuanya hijau, padahal di bawah sudah kebakaran. Kedua, fenomena change fatigue. Kita melihat banyak restrukturisasi di tahun 2024 dan 2025 yang beritanya berseliweran di media massa, di mana karyawan digeber tanpa henti sampai stres kerja meroket dan memicu fenomena quiet quitting. Bagaimana mungkin Anda membangun tentara sukarelawan kalau karyawan Anda sudah muak dengan kata perubahan? Secara kualitatif, kami menilai buku Change ini sebagai essential blueprint bagi setiap pimpinan. Kotter berhasil memformulasikan sains perubahan menjadi metodologi yang matang. Ini adalah literatur wajib bagi Anda yang ingin organisasinya benar-benar berkembang pesat, bukan cuma bertahan hidup. Jadi apa langkah konkret untuk Anda besok pagi? 1. Audit amigdala organisasi Anda. Mulailah melihat secara jujur. Apakah instruksi Anda memicu rasa takut atau memicu peluang? Berhentilah melakukan strategic misrepresentation atau membohongi diri sendiri soal kesiapan tim. 2. Tenangkan survive, aktifkan thrive. Cari kemenangan kecil atau inch stones yang nyata dan rayakan. Karyawan Anda butuh bukti bahwa perubahan ini akan membuat hidup mereka lebih baik, bukan cuma bikin EBITDA perusahaan naik. 3. Bentuk jaringan dual system sekarang. Cari 5-10% orang yang punya passion di setiap divisi. Berikan mereka mandat dan perlindungan dari politik birokrasi untuk menjadi penggerak perubahan di luar jalur formal. Dunia tidak akan menunggu Anda menyelesaikan rapat koordinasi ke-100. Membangun sesuatu yang besar adalah panggilan jiwa pemimpin, tapi keberhasilannya bergantung pada disiplin eksekusi Anda terhadap faktor manusia. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Anda ingin terus menggali lubang kegagalan atau Anda siap menjadi bagian dari 0,5% proyek yang benar-benar berhasil mengubah masa depan?
Untuk Anda pengambil keputusan yang ingin memastikan strategi eksekusi perusahaan benar-benar memberikan dampak nyata, pastikan Anda bergabung bersama kami dengan menekan tombol subscribe di channel Magna QM. Di sini, kami membedah cara-cara nyata untuk menyelamatkan bisnis Anda melalui eksekusi yang disiplin dan berbasis data. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.